أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الجاهلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخوة الإيمان, إخوة الإسلام, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara agenda tahunan, di antara rutinitas ataupun tradisi ataupun budaya umat Islam, baik yang berada di Indonesia secara khusus ataupun umat Islam yang berada di belahan dunia manapun secara umum, yang dilakukan sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, seminggu sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, 5 hari ataupun 3 hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, yang dilakukan adalah mudik atau pulang ke kampung halaman. Mudik ataupun pulang kampung ini sudah menjadi rutinitas tahunan. Ini sudah menjadi aktivitas tahunan yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, baik itu yang berada di Indonesia ataupun yang berada dimanapun di luar Indonesia pastinya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudik ataupun pulang kampung merupakan hal yang biasa. Coba kita perhatikan orang-orang yang mudik, orang-orang yang melakukan pulang ke kampung halaman. Mereka mempersiapkan segalanya dengan matang. Mereka mempersiapkan segalanya dengan baik. Jauh-jauh hari sudah mereka persiapkan untuk mudik ataupun pulang ke kampung halaman. Coba kita lihat, coba kita perhatikan orang-orang yang mudik tersebut. Mereka bekerja 1 tahun lamanya, mengumpulkan gaji, mengumpulkan uang. Demi apa? Demi supaya bisa mudik atau pulang ke kampung halaman. Mereka membeli baju yang bagus. Mereka membeli baju yang indah. Mereka menyiapkan dan merapikan baju untuk mudik tersebut. Mereka menyiapkan oleh-oleh terbaik. Mereka membawa buah tangan ataupun oleh-oleh supaya nanti bisa berbagi, bisa dibagi dengan sanak famili ataupun keluarga yang berada di kampung. Mereka menyiapkan segalanya. Bahkan mereka menyiapkan kendaraan yang mudik ataupun safar ataupun pulang kampung dengan mobil. Mereka menyervis mobilnya jauh-jauh hari. Mereka menyuci mobilnya supaya nanti mudiknya ataupun pulang kampungnya bisa berjalan dengan aman ataupun lancar. Inilah fenomena, inilah kenyataan yang kita lihat orang-orang yang mudik ataupun orang-orang yang pulang ke kampung halaman. Mereka menyiapkan segalanya dengan baik. Mereka menyiapkan segalanya dengan tertib. Mereka menyiapkan segalanya dengan matang sehingga bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat. Sehingga bisa sampai ke kampung halaman dan berlebaran ataupun Idul Fitri bersama sanak famili yang berada di kampung halaman itu dengan bahagia dan juga dengan hati yang tenang. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Tetapi yang membuat hati kita sedih adalah banyak di antara umat Islam, banyak di antara kaum muslimin atau mungkin di antara kita yang mengabaikan ketika kita pulang kampung ke kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat. Banyak di antara manusia yang lebih semangat, yang lebih sungguh-sungguh mempersiapkan mudiknya ketika pulang ke kampung halaman di dunia dibandingkan dia mempersiapkan pulang kampung yang abadi, yaitu akhirat. Inilah yang membuat hati kita sedih. Yang mana manusia semangat dalam mempersiapkan mudik di dunia, tetapi ketika mudik atau pulang kampung ke kampung yang abadi, mereka tidak mempersiapkan apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah pahala,
Carilah oleh kalian akhirat. Carilah, persiapkanlah oleh kalian untuk menuju kampung akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang senda gurau dan permainan belaka, dan kehidupan akhiratlah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak memikirkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, kampung akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan kampung akhirat, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ini merupakan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita semua, yang menganjurkan kepada kita semua untuk bagaimana kita lebih mempersiapkan agenda mudik kita ke kampung akhirat, agenda pulang kampung kita ke kampung akhirat, kampung yang abadi, dibandingkan kita mempersiapkan di dunia. Boleh-boleh saja kita mempersiapkan mudik kita di dunia, boleh saja, tidak dilarang. Akan tetapi bagaimana kita lebih memprioritaskan, lebih menyibukkan diri kita, lebih bersemangat kita, lebih bersungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita untuk pulang ke kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat, dibandingkan kita lebih semangat mempersiapkan agenda mudik kita atau agenda pulang kampung kita ke kampung dunia. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pulang kampung di dunia ini, kita akan kembali. Kita dari Riau pulang kampung ke Sumatera Utara, pulang kampung ke Sumatera Barat, pulang kampung ke Jawa. Seminggu setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran kita akan kembali. Kita akan kembali lagi. Bayangkan dengan kampung akhirat yang kita tidak pernah akan kembali lagi. Ketika kita sudah kembali ke kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat, maka tidak ada istilah kembali lagi. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita. Ini berbeda dengan kampung dunia. Coba kita bayangkan, bagaimana kita pulang kampung menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak membawa apa-apa. Kita kalau pulang ke kampung halaman tidak membawa oleh-oleh, kita akan malu. Kalau kita pulang ke kampung halaman tidak membawa buah tangan, tidak membawa buah-buahan, tidak membawa makanan untuk sanak famili kita akan malu rasanya. Walaupun itu tidak dipermasalahkan, tetapi kita malu. Karena ini merupakan agenda pulang kampung yang kita lakukan sekali setahun. Artinya apa? Malu kita kalau kita tidak membawa apapun ketika kita pulang kampung halaman. Coba kita bayangkan, apakah kita tidak malu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak malu bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika kita pulang ke kampung akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada membawa apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal kebaikan yang pas, tidak ada amal soleh yang cukup yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya malu, tetapi kita akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, persiapkanlah. Marilah kita lebih memprioritaskan, lebih menyibukkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk pulang ke kampung yang abadi, itu kampung akhirat, yang notabene-nya adalah kita tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah beramal soleh. Ayo kita kuatkan iman kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita luruskan akidah kita, kita benahi, kita luruskan, kita mantapkan tauhid kita tinggalkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal soleh, kita kerjakan salat, kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti inilah kita akan bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bangga, kita akan bahagia ketika kita pulang ke kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat, ketika kita memiliki amal soleh, ketaatan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kalau kita pulang ke kampung akhirat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita pulang kampung dalam kondisi kita masih sebagai seorang pejudi? Pantaskah kita pulang kampung dalam kondisi kita sebagai seorang pezina? Pantaskah kita pulang kampung dalam kondisi kita sebagai seorang yang malas untuk mengerjakan salat? Pantaskah kita pulang kampung dalam kondisi kita sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, supaya pulang kampung kita, pulang kampung ke akhirat, mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, kerjakanlah amal saleh, perkuat iman, dan kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini memberikan motivasi kepada kita semua, semakin menggugah kita semua, semakin memberikan inspirasi kepada kita semua, semakin memberikan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa semangat mempersiapkan diri menuju kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.